Tim SAR terus berjibaku mencari dan mengevakuasi korban longsor di Cisarua, Bandung Barat. Puluhan warga yang anggota keluarganya belum ditemukan terus memantau perkembangan dari proses evakuasi. Kita akan membahasnya bersama Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Barat, Teten Ali Mulku Engkun. Pak Teten, selamat malam, apa kabar? Selamat sore menjelang malam, Sampurasun. Alhamdulillah sehat. Baik, ada juga korban selamat longsor, Ibu Nani Widya. Ibu Nani, Assalamualaikum, apa kabar Bu Nani? Waalaikumsalam. Baik. Baik, saya ingin ke Pak Teten terlebih dahulu. Pak Teten, jadi bagaimana proses perkembangan terkini Pak hingga petang ini dari proses evakuasi dan juga pencarian? Ya, petang ini kami menghentikan pencarian sekitar pukul 16 lebih 10 karena cuaca memang tidak bersahabat gitu ya. Kemungkinan hujan di atas itu tadi ada hujan gerimis. Jadi kami hentikan pencarian. Sampai dengan saat ini 24 kantong mayat ya sudah kami temukan. Kami kolaborasi dengan Basarnas, kemudian dari BPBD Provinsi maupun Kabupaten Kota serta teman-teman TNI Polri ini bersama kami juga ada dari TNI dari Pak Danyon Dipur 3 Siliwangi. Ya. Baik, jadi 24 kantong jenazah dan untuk sementara dihentikan ya Pak ya, karena kondisi cuaca. Jadi besok akan sementara dihentikan, besok jam 7, jam 7 insya Allah. Oke, mulai jam 7 pagi. Baik, Ibu Nani, kami tentu mengucapkan turut berduka cita ya Ibu ya, karena Ibu juga informasinya kehilangan anggota keluarga. Siapa saja Ibu yang mohon maaf wafat Ibu? Oh, anak saya, cucu, suaminya, ibu saya, adik, terus anak-anak adik saya semuanya ada 14 yang hilang. Baru dimakamkan berapa ya? 5. Baru dimakamkan 5. 14 itu sisanya masih belum ketemu. Oke, berarti yang belum ketemu ada 14 ya Bu ya, yang sudah dimakamkan 5 orang, betul? Iya, barusan. Baik, Ibu, semoga anggota keluarga Ibu husnul khotimah ya Bu ya, dan semoga korban saya yang masih mohon hilang, ini Pak, yang hilang juga bisa segera ditemukan. Mohon ya, maaf mohon Ibu pada saat itu. Ya, mohon segera ketemukan. Baik, Ibu Nani. ya waktu ke situ teh udah tanahnya udah rata. Jadi pas ketemu ke sana teh udah nggak bisa masuk gitu, kaki saya teh udah yang nyembur ke tanah gitu, nggak bisa ngangkat kaki. Oke. Ibu selamat gitu. Baik, Bu Nani, alhamdulillah bisa selamat. Pada saat kejadian Ibu berada di mana Ibu? Ya tadinya mau menolongin keluarga Ibu, cuman pas ke sana udah habis gitu, udah semuanya udah rata. Pas Artinya hujan Bu Nani besar itu, pas ke sana teh Ibu udah nggak bisa nolongin. Pada saat kejadian Ibu Nani tidak berada di rumah ya Bu ya? Di rumah ya, di rumah pas hujan besar itu. Baik, pas ke rumah nyamperin ke orang tua udah habis gitu. Baik, Ya udah rata. Ini tentu berat ya, Ibu, semoga selalu diberi kesabaran. Ibu, saya ingin ke Pak Teten terlebih dahulu. Pak Teten, kalau diceritakan dari Ibu Nani tadi cukup dahsyat ya dampaknya sampai rata. Kita juga tayangkan videonya, sudah tidak terlihat ada permukiman di situ. Nah, apakah berdasarkan peta yang dimiliki oleh teman-teman BNPB maupun BPBD, perkampungan di Babakan ini memang termasuk zona merah yang rawan bencana, Pak? Ya, itu masuk kawasan KRB, kawasan kajian risiko bencana. Jadi sebetulnya daerah tersebut ada dua. Pertama sesar Lembang, yang kedua adalah banjir dan longsor. Nah, ini salah satu penyebabnya adalah kurangnya tegakan atau pohon-pohon keras gitu ya yang bisa menampung air, digantikan oleh tanaman palawija yang akar serabut yang notabene ini tidak kuat menampung air, sehingga run off-nya itu langsung ke bawah. Dan ini bisa jadi ada aliran air
yang tadinya mengalir lancar, kemudian tertahan oleh sampah atau ranting atau pohon-pohon kecil, sehingga si air itu tertahan dulu. Kemudian ini menjadi banjir bandang yang mengambil material-material sampah, kemudian tanah, dan ini memicu terhadap pergerakan-pergerakan tanah sehingga menyebabkan banjir bandang. Demikian. Oke, Bu Nani, Ibu dan keluarga sehari-hari bekerja sebagai apa, Ibu? Mata pencahariannya apa, Ibu Nani? Kuli buruh, Mm-mm. kuli buruh Pak sehari-hari ya sehari teh 40.000 gitu. Semuanya keluarga Ibu kerja buruh. Buruh ya, Bu ya. Kalau yang petani juga ada ya, Bu, Ya. karena di sekitar rumah Ibu di kamu kan banyak lahan pertanian ya. Apakah ada juga yang bertani? Ya, bunga yaitu orang yang nyewanya di sana di samping rumah ibu saya. Itu kan Oke. tanah sewaan ya Pak, yang itu hancur teh. Itu tanah desa gitu Pak. Nah, itu Oke. tempat orang-orang yang punya tanahnya yang bertani. Ibu mah sebagai tukang kuli buruhnya gitu. Oke, Bu Nani, kalau di sekitar rumah Ibu dan tetangga-tetangga di sana memang lahan pertanian palawija atau apa, Bu? Palawija sama bunga. Palawija sama bunga ya, bukan tidak Sama ada bunga hutan ya, sama masih jauh dari cabe. hutan ya. Sama cabai papronik Pak, hidroponik. Yang Oh, bisa, oke. yang itu tuh yang hancur itu kan itu rumahnya pohon cabai. Yang Pohon di samping cabai. rumah ibu saya. Oke, baik. Pak Teten, apakah memang betul tadi kalau Bu Nani bilang di sekitarnya memang kebun ya, rata-rata kebun, ada sayur, ada juga cabai dan bunga. Memang ada alih fungsi lahan yang terjadi dan masif luasannya sehingga dampaknya bisa sebesar ini, Pak Teten? Ya, data detailnya mungkin nanti ada ahlinya ya yang menyampaikan. Tetapi secara kasat mata kita melihat bahwa itu sebetulnya daerah lereng ya, lereng Gunung Burangrang yang seharusnya itu ada tegakan. Kemudian mungkin disewakan atau apapun juga nanti mungkin ahlinya yang akan menyampaikan. Itu berubah menjadi daerah perkebunan sayur tadi palawija yang si tanahnya itu kemudian ditutup sama plastik sehingga si air tuh run off-nya cepat, sehingga ini mempercepat proses air dari yang turun ke atas, dari atas ke bawah itu lebih cepat, dan ketika terjadi genangan ataupun apapun juga gitu ya yang menghalangi akan tertahan dulu. Kemudian karena curah hujannya cukup tinggi sehingga si tanah dan material yang lain itu terbawa ke bawah. Nah, ini yang dampak yang dihasilkan dari analisis sementara ya, analisis hasil mitigasi sementara kami. Ini penyebab utama dari banjir bandang ini sendiri dan longsor banjir dan longsor. Oleh karena itu membutuhkan alat berat ya, Pak Teten ya? Maksudnya, jadi kami memang membutuhkan alat berat untuk melakukan evakuasi, tetapi kami dengan bantuan dari berbagai unsur, kami melakukan evakuasi alat berat dari pinggir dulu, karena kalau ke dalam ini kedalamannya si lumpurnya itu udah jadi bubur ya istilahnya, udah sangat dalam, mulai daripada 3 sampai 8 meter itu diperkirakan gitu ya. Longsoran ini tanahnya ini memang sangat dalam karena tanah yang subur turun ke bawah, kemudian yang di bawah ada banyak rumah dan ada juga banyak tempat pertanian tersapu semua gitu. Jadi ini memang sebuah fenomena yang luar biasa gitu ya. Dan ini juga memang harus kita menjadikan pelajaran bagi kita untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan terhadap tata ruang. Demikian. Oke, baik. Bu Nani, artinya sekarang mohon maaf, rumah Ibu dan rumah-rumah tetangga semua sudah tertutup dengan lumpur ya, Bu ya, setelah longsor ya? Iya. Oke. Ya termasuk anak ibu gitu semuanya udah habis, udah rata. Oke. Artinya tidak ada harta benda yang diselamatkan ya, Bu ya, semua tertimbun lumpur Udah ya? nggak ada harta benda
Baik. Ibu, pada saat Orang kejadian, tua juga menghilang. pada saat longsor, Ibu, apa yang Ibu dengar, Bu? Apakah ada suara gemuruh atau seperti apa, Bu Nani? Iya, itu suara gemuruh sekitar jam 2 sampai jam 3 gitu. Dikira ibu teh apa itu suara kapal gitu kan, ada tentara ya yang lagi itu di Gunung Burangrang. Nah, ibu kan lihat sendiri tentara teh naik ke atas ke anak ibu gitu, ke jalur yang sana. Nah udah gitu ibu denger, kan ibu nggak tidur itu semalaman teh. Nah tahu-tahu udah kayak blum blum gitu Pak. Jadinya saya tadi kira teh ada kapal pecah gitu. Ya pas lari saya sama tetangga yang ngelihat keadaan rumah orang tua udah hancur, semuanya udah rata. Gitu Oke, Pak. baik. Bu Nani, ada yang ingin disampaikan, Bu? Kebetulan ada Pak Teten yang besok bersama teman-teman akan terjun lagi, Bu, untuk mencari korban yang masih hilang. Apa yang ingin disampaikan, Bu Nani? Ya semoga keluarga saya cepat ketemu Pak. Soalnya kan ibu saya belum, adik-adik saya juga belum semuanya. Anak-anaknya belum Pak. Barusan saya ya turut berduka cikanya dan bersyukur anak cucu menantu saya sudah ketemu gitu Pak. Tinggal ibu saya sama adik-adik sama anak-anaknya Pak. Mohon Pak segera itu ditemukan. Baik, baik, Pak Doakan Teten. kami, Bu, Ya doakan harapan ibu gitu mudah-mudahan. aja Pak. Doakan. Kami dari tim SAR gabungan terus berusaha keras. Ya, Mudah-mudahan terima harapan kasih. semua masyarakat terlaksana. Bantos doana, Bu. Mudah-mudahan Ya. juga hujannya juga nggak banyak turun ya. Dan kami dari tim SAR gabungan, teman-teman TNI juga support banyak. Termasuk alat beratnya, alhamdulillah dari teman-teman Jenny Zipur 3 juga support. Iya, terima kasih. Baik, Pak Teten, apa mungkin yang ingin disampaikan kepada keluarga korban yang sampai saat ini masih menunggu kabar terkini dari tim, Pak Teten? Kami mengucapkan bela sungkawa terhadap korban bencana yang ada di Kecamatan Cisarua ini. Keluarga korban mudah-mudahan diberikan kekuatan ya, karena bagaimanapun juga ini musibah yang cukup berat gitu ya, dirasakan. Doakan kami dari tim SAR gabungan ini bisa melakukan evakuasi, mudah-mudahan secepatnya, dan itu doa yang paling pertama, karena ini kalau doa mah jalurnya jalur langit bukan jalur darat lagi. Kalau udah dengan doa, insya Allah kita lancar dan mudah kita melakukan operasi ke depan. Demikian. Tetap Ya, terima sehat, kasih. doakan yang penting Maya Bu ya. Amin. Amin ya Pak. Terima kasih Pak. Dalam jalannya. Baik. Terima kasih atas bantuan. Pak Teten, semoga besok teman-teman dilancarkan ya prosesnya. Semoga semua faktor mendukung agar proses pencarian dan evakuasi lancar. Ibu Nani, sekali lagi mengucapkan turut berduka cita. Ya, Doakan kami. semoga anggota keluarga Bu Nani yang meninggal atau wafat husnul khotimah, dan semoga yang sampai saat ini belum ditemukan bisa cepat ditemukan oleh tim SAR. Terima kasih Bu Nani, jaga kesehatan Anda. Terima kasih Pak Teten sudah bergabung dengan Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.